pemberian ijazah kepada dokter baru. Acara berikutnya adalah pemberian ijazah kepada dokter baru yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dr. Ahmad Ari Pratama. Dr. Mahendra Eko Saputra. Dr. Nizal Al-Rozi. Dr. Merlin Chandra. Dr. Yohanes Krisnantio Adi Pinandito. Dr. Arinda Agung Katritama. Dr. Ahmad Fajar Putra Nurdiansyah. Dr. Bisyamsi Nawaijaya Mudiarso. Dr. Darian Alif Putra. Dr. Devia Krisanti Sasono. Dr. Angela Dinaria Kemalaswari. Dr. Diar Pasahari. Dr. Farizal Rizky Muharram. Dr. Gagah Fakursi Amri.
Dr. Yonathan Esli Alexander Tija, Dr. Antonius Gali Pranesta Putra, Dr. Muhammad Bagas Pratista, Dr. Muhammad Torik, Dr. Muhammad Reza Afandi, Dr. Triadi Putra Paladan, Dr. Ahmad Fadil, Dr. Ahmad Ilham Rizwani, Dr. Adam Surya Ramadan, Dr. Aden Lucianto Hanafi, Dr. Airlangga Bosar Panogari Sihotang, Dr. Aisyah Nur Alivia, Dr. Alexander Tikara Sugondo, Dr. Alfi Nureta Rahmani, Dr. Alfier Finandriano, Dr. Amalia Putri Uswatun Hasana, Dr. Anak Agung Putri Nadia Paramita, Dr. Anastasia Pati, Dr. Andi Yasmin Wijaya, Dr. Andika Hilman Pramudita, Dr. Angelin Hartadi, Dr. Arum Lulur Asih Razak, Dr. Aryunindya Asmara Dianti, Dr. Atiyah Amatila, Dr. Bernadetta Jonan, Dr. Bonfilio Neldio Aryo Bimo, Dr. Chandra Duantara Ramadan, Dr. Corina Ong, Dr. Diana Leoni Krisanti, Dr. Disma Yoga Pratama, Dr. Edward Adijaya Rusli, Dr. Emilia Eka Arianti,
Dr. Andy Novrian Ridwan, Dr. Eric Geraldus Edison, Dr. Fajar Adi Nugroho, Dr. Gary Morales Munte, Dr. Gusti Agung Ayu Ira Kencana Dewi, Dr. Hamzah Farouk, Dr. Herdianti, Dr. Hieronymus Hansen Kawari, Dr. Ines Anabella Suprijadi, Dr. Jefferson Cesario, Dr. Kadek Danya Candita, Dr. Kenneth Rainer Agus, Dr. Kezia Waroka Putri, Dr. Ken Mikael, Dr. Lady Shirley Nur Amalia, Dr. Laili Nur Roshida, Dr. Levita Dia Kartika Suherman, Dr. Muhammad Dwiki Subagia, Dr. Muhammad Irsyad Adli, Dr. Mah Suk Yeng, Dr. Marlinda Kurniati, Dr. Marcella Harvey Mustika Ningtyas, Dr. Maulana Muhtadin Suryansyah, Dr. Melisa, Dr. Mercy Siku, Dr. Mutia Putri Aristia, Dr. Miftah Nurmalasari, Dr. Minhalina Mirza Syamimi binti Maslan, Dr. Monica Tiara Arum Kinanti, Dr. Naning Naima Tuningsi, Dr. Neisha Intan Cahyaning Tias Agung Putri, Dr. Ninyoman Trisna Rahayu Lestari, Dr. Nurmoya Isroqiyah, Dr. Ovitrani Nanda Rusdianto, Dr. Pascalis Fabian, Dr. Primadita Esther Rosita, Dr. Rafid Ihsandino Prima,
Dr. Rani Nurvita, Dr. Rizky Isnantono Prabowo, Dr. Rufina Adelia Widyatama, Dr. Sandra Tangchoining, Dr. Sita Royul Aini, Dr. Siti Aminah binti Hakim, Dr. Sonea Venugopal, Dr. Syahmin Sorvina binti Madhasan, Dr. Tamara Audrey Kadarusman, Dr. Thomas Abimanyu, Dr. Violeta Surya Lencana, Dr. Winona Mei Hendrata, Dr. Yudit Meitiana Hernandita, hadirin yang terhormat, tiba saatnya kita ikuti rangkaian acara sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Wakil Dokter Baru kepada Dr. Mahendra Eko Saputro. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungannya. Izinkan saya mewakili teman-teman dokter baru untuk menyampaikan rasa terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada alma mater kami, Universitas Airlangga. Tempat di mana kami telah tumbuh menjadi seorang individu dengan excellence with morality. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Rektor beserta jajarannya karena telah menerima kami di sini dan menjadikan kami sebagai keluarga dan untuk tumbuh bersama di Universitas Airlangga. Kepada Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga beserta jajarannya, kepada Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo beserta jajarannya, kepada Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga beserta jajarannya, kepada para Kepala Departemen beserta jajarannya, dan kepada para guru-guru kami serta staf pengajar kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala bimbingan, ilmu, waktu, dan tenaga yang telah dicurahkan kepada kami, sehingga kami dapat berada di titik ini sekarang. Dan semoga dengan apa yang telah kami dapat selama ini dapat menjadi bekal kami kelak nanti di langkah-langkah selanjutnya. Tidak lupa kami sampaikan juga terima kasih kepada kedua orang tua beserta keluarga yang selama ini telah memberikan doa dan dukungan penuh terhadap kami semua. Izinkan kami menyampaikan dan mempersembahkan gelar ini kepada orang tua beserta keluarga. Kami sadar bahwa gelar ini yang kami persembahkan mungkin belum sepenuhnya cukup untuk membalas apa yang telah orang tua berikan beserta keluarga. Tapi kami senantiasa berharap agar selalu dibimbing, didoakan, dan selalu diberikan dukungan untuk langkah-langkah kami ke depan. Dan kepada teman-teman sejawat dokter baru,
Saya mengucapkan selamat atas gelar barunya. Semoga dengan gelar baru ini kita semua dapat menjalankan amanah kita sesuai dengan gelar ini. Dan selalu ingat, mulai sekarang kita semua adalah saudara kandung yang akan selalu mendukung dan melindungi satu sama lain. Momen pelantikan ini baiknya kita jadikan sebagai langkah pijakan pertama untuk menuju ke masa yang akan datang dengan semangat berjuang dan pengabdian yang lebih besar lagi. Masa pandemi ini telah mengajarkan kita semua adanya sebuah tantangan baru, adanya sebuah pandangan baru, dan menuntut kita untuk selalu menjadi individu yang selalu tumbuh dan selalu inovatif dalam mencari sebuah jalan keluar baru. Terakhir, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang terlibat, dari panitia Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Sivitas Akademik atas berlangsungnya acara hari ini yang lancar. Dan terakhir, sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengikuti acara ini dengan sangat baik dan khidmat. Semoga dengan gelar baru kita ini, kita dapat selalu amanah dengan gelar kita. Sekian sambutan yang dapat saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Mahendra Eko Saputra untuk sambutannya. Hadirin berikutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga kepada yang kami hormati Profesor Dr. Nasronuddin, Dokter Spesialis Penyakit Dalam KPTI Finasim. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Senat Akademis Universitas Airlangga, yang kami hormati Rektor Universitas Airlangga, hadir di sini Profesor Dr. Bambang Sektiari, yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Profesor Budi Santoso beserta jajarannya, yang kami hormati para dekan pada periode sebelumnya yang menyempatkan hadir dan bergabung pada pertemuan yang mulia ini, yang kami hormati Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Sutomo, Dr. Joni Wahyuadi, juga hadir di sini Wakil Direktur Rumah Sakit Dr. Sutomo, Profesor Cita Rosita, yang kami hormati para rohaniawan yang telah bergabung dan hadir dan berjasa pada pertemuan kali ini, yang kami hormati para ketua departemen, ketua KPS, dan ketua koordinasi yang hadir dan bergabung di lingkungan Fakultas Kedokteran, di lingkungan Rumah Sakit Dr. Sutomo dan Rumah Sakit UNER. Juga yang kami hormati Ketua ID dan seluruh organisasi profesi yang menyempatkan hadir di sini. Yang kami hormati Ketua Kepala Dinas tingkat 1 dan tingkat 2 serta dari institusi yang lain yang menyempatkan bergabung di sini. Yang kami hormati Ketua alumni dan anggota yang mungkin juga bergabung di sini, dan yang kami hormati dan kami banggakan para orang tua yang kali ini mendampingi putra-putrinya yang dilantik pada pagi hari ini, yang kami hormati para dosen di lingkungan Fakultas Kedokteran, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat yang hadir di sini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat karunia kepada kita semuanya untuk dapat hadir dan bergabung pada pertemuan yang sangat mulia ini. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan ini semua. Saat ini kita berada dalam suasana yang sangat memprihatinkan dari era pandemi gelombang yang kesekian. Untuk itu, apapun juga yang terjadi ini harus kita hadapi, harus kita jalani. Sebelum itu semua, kami atas nama Direktur dan Direksi serta seluruh Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Universitas Airlangga mengaturkan selamat sukses kepada adik-adik semuanya yang hari ini telah berhasil dilantik oleh Bapak Dekan kita.
Dan juga kami sampaikan selamat kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh dari TNI, tokoh dari akademisi, praktisi, dan klinisi yang putra-putrinya sempat juga dilantik pada hari ini. Kalau boleh saya sebutkan, pertama adalah kepada Bapak Direktur Rumah Sakit Gatot Subroto Jakarta ya, yang alhamdulillah putranya dilantik hari ini oleh Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Juga kami sampaikan selamat, sukses, dan selamat berbahagia kepada tokoh kita, Profesor Joko Santoso, yang putrinya juga dilantik pada hari ini. Juga kepada Bapak Dekan kita ini ternyata, selamat sekali Pak Dekan. Pak Dekan, putrinya juga dilantik pada pagi hari ini, selamat, sukses, dan selamat berbahagia. Juga kepada Profesor Dr. Joko Agus Purwanto, Profesor Nur Salam Horst, yang putra-putrinya juga dilantik hari ini, dan juga Bapak Ibu sekalian dari tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami atas nama Rumah Sakit UNER sedikit memberikan pesan kepada adik-adik semuanya, bahwa satu langkah maju telah saudara-saudari tempuh hari ini. Saudara-saudari sudah dilantik oleh Pak Dekan, maka perjalanan perjuangan saudara-saudari masih akan panjang. Yang jelas kehadiran saudara ditunggu-tunggu oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat, khususnya di era pandemi ini. Jadi oleh karena itu, manfaatkan kesempatan yang baik ini untuk membaktikan diri, untuk terjun mendampingi masyarakat dan mensukseskan program pemerintah di era pandemi ini. Kita tidak bisa menghindar, kita tidak boleh tidak ambil bagian pada kesempatan ini. Kita harus berusaha bagaimana virus tidak masuk ke tubuh manusia, antara lain melalui prokes dan juga vaksinasi. Kemudian bagaimana virus yang masuk itu tidak menimbulkan gejala. Kalau toh menimbulkan gejala, ringan saja, tidak usah sampai berat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini kami mengingatkan kepada adik-adik sekalian, di antara peran saudara untuk tata laksana, baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, maka juga mohon dibantu mengeksplor daripada varian-varian baru yang potensial terus terjadi. Karena kalau kita, para nakes dan para tokoh, para masyarakat ini, kita semua berusaha menghalau, berusaha mengeliminasi, berusaha mematikan virus itu, maka virus SARS-CoV-2 pun berusaha untuk bertahan hidup, untuk survive. Salah satu cara yang ditempuh adalah bagaimana dia bisa numpang kepada tubuh manusia, khususnya pada sel manusia. Kemudian upaya kedua yang dilakukan oleh virus RNA ini adalah melakukan mutasi. Jadi saat ini ada 4 varian di dunia, varian Alpha dari Inggris, varian 2, varian Beta dari Afrika, varian Gamma dari Brasil, dan varian Delta dari India. Di antara 4 varian tersebut, yang perlu saudara-saudari seriusi diperhatikan adalah varian Delta. Kenapa? Karena ini transmisinya cepat dan masif. Yang kedua, manifestasi klinisnya sangat berat. Oleh karena itu sangat mempengaruhi, pertama dalam testing, tracing, mempengaruhi banget. Yang kedua, di dalam tata kelola di rumah sakit juga harus cepat dan agresif kita sejak saat di IGD. Jadi kalau potensi panjangan baca hasil PCR-nya, CT value-nya kurang dari 25, potensial arahnya ke arah varian Delta dan itu akan menjadi berat. Ini mesti agresif dalam tata kelola supaya tidak jatuh ke stadium yang berat, apalagi meninggalkan keluarganya. Dan ini penting bagi saudara sekalian. Varian itu juga harus diikuti dari mana penularannya, siapa yang menularkan, lalu ditularkan kemana. Oleh karena itu di Indonesia ada 7-14